Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriatus Solika, NIM 1861221, kelas KP Manajemen Pemasaran 2018. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dosen pengampu Wenda Wahyu Kristianto. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis studi kelayakan bisnis bidang usaha kafe. Untuk yang pertama, gambaran bidang usaha. Bisnis usaha kafe merupakan salah satu bisnis yang saat ini berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Berbagai strategi dan inovasi diterapkan sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Alasan kelompok kami memilih bidang usaha kafe ini karena pada bidang usaha kafe tersebut sedang ramai dicari dan dikunjungi masyarakat, baik dari kalangan remaja sampai orang tua. Dilihat dari peluang tersebut, keuntungan pada kafe bisa maksimal dengan cara menyediakan kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya mengenai aspek hukum. Sebelum mendirikan bisnis, harus menentukan badan usaha yang tepat, juga dapat melindungi bisnis dari masalah hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari. Usaha kafe ini didirikan dalam bentuk firma. Adapun ketentuan dalam pendirian firma meliputi didirikan minimal 2 orang, memiliki nama badan usaha untuk didaftarkan menjadi firma, memiliki badan pengurus dan anggota, memiliki tujuan usaha spesifik dan jelas, terdapat domisili usaha. Kemudian syarat legalitas badan usaha yaitu pembuatan dan pendaftaran akte pendirian firma, pengajuan NPWP, IMB, SITU, pengajuan HO atau surat gangguan, dan SIUP. Selanjutnya, aspek lingkungan. Mengapa aspek lingkungan perlu dikaji? Karena ada beberapa alasan aspek lingkungan pada sektor bidang usaha kafe yang masih direncanakan itu perlu dikaji, yaitu yang pertama, lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan sebuah usaha. Kedua, aktivitas bisnis di lingkungan itu dapat merubah berbagai hal seperti gaya hidup dan perekonomian, dan dapat menimbulkan adanya persaingan bisnis tempat di mana kafe itu berdiri. Selanjutnya, dalam mendirikan sebuah kafe, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dalam aspek lingkungan, organisasi, dan industri. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu kafe yang akan didirikan harus mempunyai tema yang menarik dan unik, seperti kafe gaya estetik, kafe ala pedesaan, atau view kafe yang indah. Kedua, weakness atau kelemahan. Jika bisnis kafe akan didirikan di daerah dengan view indah, yakni daerah pegunungan, maka harus ada channel tempat untuk mendirikan usaha yang lokasinya mudah dijangkau konsumen. Ketiga, opportunity atau peluang. Jika kafe yang akan didirikan menargetkan konsumen dari berbagai usia, sebab saat ini dari kalangan remaja sampai orang tua suka pergi ke tempat kuliner atau kafe dengan view yang indah. Dan biasanya kafe dengan view alam yang indah digunakan untuk bahan upload foto di medsos. Hal itu menjadikan peluang promosi usaha dan dapat dikenal masyarakat. Keempat, tips atau ancaman. Adanya ulasan dari konsumen melalui promosi media sosial ada baik buruknya. Ancaman buruknya, apabila tempat kafe dirasa pelanggan kotor, mereka akan mengulas melalui komentar benar atau hoax di medsos, tidak menegur secara langsung. Hal itu dapat mengurangi minat datang pengunjung lain. Selanjutnya, analisis lingkungan jauh. Yang pertama, dampak ekonomi. Rencana berdirinya kafe dapat mengurangi angka pengangguran pemuda di sekitar lokasi berdirinya kafe. Kedua, dampak sosial budaya, di mana kafe berdiri harus mengikuti sosial budaya setempat. Misalnya, kalau azan musik, kafe harus dimatikan sebentar. Ketiga, dampak politik atau kebijakan, seperti menyesuaikan dan mengikuti peraturan jam operasional kafe. Keempat, dampak teknologi, untuk menunjang perencanaan berdirinya kafe dengan mudah. Misalnya, membuat rincian anggaran kafe atau mendesain proyek kafe. Kelima, analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. AMDAL diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan karena yang pertama, undang-undang dan peraturan pemerintah. Kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak.
Dalam peraturan AMDAL terdapat pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis pasar. Adapun analisis pasar, hal yang pertama kali dianalisis dalam bidang usaha kafe ini adalah yang pertama, segmentasi pasar. Pada tahap awal ini, pebisnis akan menargetkan segmen pasar pada segala usia, terfokus pada usia remaja hingga dewasa. Kedua, besaran pangsa pasar yang dituju. Kebutuhan orang saat sedang main di kafe untuk memenuhi kebutuhan untuk makan atau mencari suasana baru saat keluar rumah. Ketiga, market share. Dari market share yang ada, rencana usaha dapat terpenuhi berapa persen. Misalnya menikmati makanan 30% dan sarana refreshing 70%. Keempat, kelompok. Kelompok produktif yang tinggi sebagai pengunjung kafe saat ini pada kalangan remaja yaitu mahasiswa dan dewasa yaitu keluarga. Kelima, kompetitor. Usaha sejenis di sekitaran kafe ini diperkirakan ada 2 usaha. Setelah melakukan riset pasar, kekurangan dari usaha yang ada menjadikan peluang rencana usaha kafe ini. Keenam, kompetisi usaha. Persaingan usaha kafe ini sangat ketat. Hal itu harus diperhatikan juga. Ketujuh, customer mix. Karena target pasar kafe ini adalah segala usia, sehingga dibutuhkan tempat yang nyaman. Selanjutnya, analisis marketing mix 7P. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan mulai dari makanan dan minuman sederhana dan kekinian. Menggunakan bahan baku yang berkualitas dan segar. Pelayanan yang dilakukan ramah dan baik. 2. Harga. Harga produk kafe terjangkau untuk konsumen mulai dari Rp5.000, terutama konsumen remaja yang menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Ketiga, tempat. Terletak di pinggiran kaki pegunungan, pemandangan indah dan hawa sejuk, menyediakan 2 macam tempat untuk bersinggah, yaitu tempat dengan mode foto estetik. Keempat, promosi, di mana kafe ini melakukan promosi melalui media sosial seperti WA, Instagram, Facebook, dan aplikasi sejenisnya yang saat ini sedang banyak digunakan oleh pengguna media sosial untuk melihat-lihat sehingga kafe ini bisa dikunjungi para konsumen kafe. Kelima, bukti fisik. Fasilitas area parkir luas. Kafe dengan tema menyatu dengan alam dan didesain senyaman mungkin. Furniture yang digunakan bermodel estetik dan beda dari kafe di kawasan itu. Selain itu, ada live musik pada weekend. Keenam, people atau orang. Beberapa karyawan berasal dari sekitar tempat kafe yang telah memenuhi kriteria. Training karyawan didampingi oleh karyawan yang berpengalaman sehingga pelayanan kafe baik dan disukai pelanggan. Ketujuh, proses. Pengunjung kafe setelah sampai memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Pemesanan dilakukan langsung di meja pemesanan, langsung bayar dan akan mendapatkan nomor meja tunggu makan diantar. Selanjutnya pada aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Untuk bisnis kafe ini, perusahaan mensegmen konsumen khususnya remaja atau anak-anak muda dan orang dewasa pada umumnya. Kedua, targeting. Karena targetnya ini para remaja dan umum, maka kafe memilih pasar sasaran, yaitu pemasaran terkonsentrasi, yang mana kafe memiliki sumber daya yang terbatas, dan kafe hanya melayani satu segmen saja, yaitu segmen usia. Yang ketiga, positioning. Strategi positioning bertujuan untuk membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Positioning memegang peran yang sangat besar dalam strategi pemasaran. Yang pertama, perencanaan permintaan saat ini. Permintaan akan makanan dan minuman di kafe sudah menjadi gaya hidup dan kebiasaan masyarakat untuk berkumpul dan ngobrol. Kedua, prospek permintaan di masa datang. Dengan kebiasaan di atas, mengunjungi kafe akan menjadi tren seiring aktivitas seseorang untuk refreshing
sambil menikmati menu di bawah kaki pekerja.